bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Ina maulah gabung dengan Indonesia, duitnya murah. Baik kami gabung dengan Brunei. Sadar diri sikitlah. Yang mana warga-warga Indonesia itu ramai yang mengatakan ringgit ini jatuh, ringgit murah. Nah, tetapi mengapa pula Indonesia ini mau klaim Malaysia? Sabah, Sarawak keluar Malaysia itu propaganda yang dimainkan oleh pihak-pihak di luar sana yang kita paham tentang pembentukan Malaysia. Dari segi ekonomi, Sabah dan Sarawak lebih baik ekonominya bersama Malaysia dibanding bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, Ikinya mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih yang telah setia menonton dan mengetek video-video menarik yang suruh reaction kepada Ikinya ya, geng ya. Dan di video kali ini Ikinya akan beberapa video akan nge-reaction sebuah video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video netizen Konoha ataupun yang membuat konten hoax dibuat koyak oleh orang Sabah sendiri dan orang Sarawak, geng. Katanya netizen Konoha seperti ini, geng, komentar di video hoax itu, geng. Apalagi Sabah Sarawak keluar terus dari Malaysia, ayuh terus gabung sama Indonesia, ayuh. Nah, disitulah, geng, orang Sabah terus Sean ataupun setik ataupun bagi koyak netizen yang berkomentar tentang hal itu, geng. Ngapain kita orang Sabah mau bergabung dengan Indonesia sedangkan mata ringgit Malaysia lebih tinggi daripada rupiah? Lebih baik, kata orang Sabah, bergabung dengan Brunei. Kayak gitu, geng. Malu sendiri kan, geng, membuat konten hoax. Terus yang komentar para netizen daripada Konoha. Waduh, nggak kebayang malunya kayak apa, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Kabar mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara telah menciptakan polemik baru dengan potensi dampak yang lebih dari sekadar perubahan geografis. Salah satu reaksi mengejutkan adalah pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Ini adalah perkembangan yang menarik dan kompleks yang mencerminkan dinamika politik dan sejarah panjang di kawasan ini. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Sabah dan Sarawak telah lama menjadi bagian integral dari Malaysia, namun sejarah mereka juga penuh dengan kontroversi dan ketidaksetaraan. Wilayah-wilayah ini memiliki budaya, bahasa, dan identitas yang berbeda dari semenanjung Malaysia, dan dalam beberapa aspek mereka telah merasa kurang diperhatikan dan diskriminasi. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur tampaknya telah menciptakan ketidakpuasan di antara penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka mungkin melihat perubahan besar ini sebagai peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang lebih besar atas atau merasa lebih berhubungan dengan Kalimantan Timur daripada dengan semenanjung Malaysia. Ini menciptakan pertanyaan yang kompleks tentang identitas dan kemerdekaan wilayah-wilayah ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan kebijakannya telah menanggapi perkembangan ini dengan bijaksana. Dia mengakui bahwa ketimpangan kesetaraan yang terjadi di Malaysia, terutama terkait dengan Sabah dan Sarawak, adalah masalah yang serius. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung kesetaraan antara negara-negara di kawasan ini dan menghormati hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak.
Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menekankan warga Malaysia yang ingin pindah ke negaraan. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dan mencegah konflik yang lebih besar. Sebagai negara-negara tetangga, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak besar pada stabilitas dan kemakmuran kawasan ini. Polemik ini juga mencerminkan kompleksitas politik dan identitas di kawasan Asia Tenggara. Sejarah panjang kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan negara-negara modern telah menciptakan keragaman budaya dan politik yang unik di setiap negara. Ini juga berarti bahwa pemindahan ibu kota atau perubahan besar lainnya dapat kebijakan negara dapat menciptakan reaksi yang beragam di kalangan rakyat. Dalam menanggapi situasi ini, penting untuk menjaga dialog yang terbuka antara negara-negara tetangga dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak individu dan kelompok adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam politik internasional. Sementara perkembangan ini mungkin menjadi perdebatan politik dan hukum yang kompleks dalam waktu yang datang, penting untuk mengingat bahwa dalam politik internasional, konflik dapat diatasi melalui diplomasi dan dialog. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, masalah ini dapat diatasi tanpa merusak stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Dalam melanjutkan pembahasan mengenai polemik baru yang muncul seiring dengan pemindahan ibu kota Indonesia dan potensi masuknya Sabah dan Sarawak Malaysia sebagai provinsi baru, kita perlu lebih mendalam memahami beberapa aspek yang terlibat dalam situasi ini. Pertama, ketidaksetaraan di Malaysia. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ketidaksetaraan yang telah lama dirasakan oleh Sabah dan Sarawak di dalam Federasi Malaysia. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari Malaysia sejak pembentukan negara tersebut pada tahun 1963, beberapa warga merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi dan politik yang seharusnya mereka terima. Wow, beritanya sangat bahaya juga ya geng ya, dan akan menimbulkan propaganda juga kayak gitu ya geng ya. Ini gak menampakkan suara, gak menampakkan muka, terus membuat konten hal demikian rupa. Dan pernyataan dari orang Sarawak dan Sabah pun gak ada di video tadi ya geng ya. Makalah di komentar-komentar daripada netizen Konoha yang SDM rendah dan IQ-nya di bawah rata-rata berkomentar demikian rupa geng, kayak gitu yang bahwasannya dari Malaysia ayo terus gabung sama Indonesia, ayo katanya geng. Yah, terus disetiklah ataupun dikomentarilah, terus dibagi koyak oleh orang Sabah sendiri geng, bahwasannya buat apa Sabah dan Sarawak itu bergabung ke Indonesia, sedangkan mata uang Sabah dan Sarawak itu lebih tinggi daripada Indonesia. Apa manfaatnya kayak gitu? Lebih baik kita bergabung dengan Brunei. Kayak gitu geng. Malu nggak yang komentar yang seperti itu geng, yang katanya tahun 2050 katanya Sarawak dan Sabah bergabung dengan Indonesia, namun ditolak tegas dengan orang Sabah dan Sarawak ini geng. Waduh, kalau ikinya yang berkomentar seperti itu geng, langsung malu geng, langsung ikinya nonaktifkan, hapus akun itu geng. Oke, nggak usah lama-lama, atau yang kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Ini maulah gabung dengan Indonesia, duitnya murah. Baik kami gabung dengan Brunei, duitnya lebih tinggi bro. Itu baru betul. Malu geng. Al-Baji kamu kata 2050 nih Malaysia akan jadi Indonesia Raya. Sadar diri sikitlah. Yang mana warga-warga Indonesia tuh ramai yang mengatakan ringgit ini jatuh, ringgit murah. Tetapi mengapa pula Indonesia ini mau klaim Malaysia? Dah warga kamu kata ringgit Malaysia jatuh, tapi mau klaim Malaysia juga pula. Malu geng. Bila soal batik kamu persoalkan pula Malaysia mau klaim batik. Yang ini apa cerita? Kata ringgit murah tapi mau klaim Malaysia. Kamu ini sudah tua, sepatutnya kamu berpendidikan.
Jangan jadi otak bodoh-bodoh. Dah tua-tua pun makin bodoh. Malaysia ini makin tua makin pintar. Ini Al-Baji ini makin tua makin bodoh pula. Malu, geng. Ada juga soalan yang timbul daripada saya dan juga orang luar. Adakah bila macam mereka ini sudah pun menjadi kuasa ketika, adakah akan menjadi seperti Singapura, akan keluar daripada Malaysia, Prof? Ini banyak soal-soal nakal di luar sana. Tetapi saya sebagai anak jati Sarawak, Orang Sarawak, geng. saya boleh nyatakan di sini bahawa isu autonomi, isu keluar daripada Malaysia itu tak berbangkit. Ya, yang berbangkit ialah kerana kerajaan yang terdahulu tidak menghormati perjanjian Malaysia 1963. Kita membentuk negara bersama-sama, tetapi kawan kita yang satu dah ke depan, kita ke belakang. Jadi kita nak memastikan supaya kita sama-sama maju. Jadi isu autonomi itu bagi saya tak berbangkit sama sekali. Isu sentimen Sabah Sarawak keluar Malaysia itu propaganda yang dimainkan oleh pihak-pihak di luar sana yang kita faham tentang pembentukan Malaysia. Cuma saya nampak apa yang paling penting ialah pada hari ini ialah rakyat Sabah Sarawak ni dia mengharapkan agar PMX dapat merealisasikan perjanjian Malaysia 1963 bukan saja dari segi retorik tetapi juga dari segi realiti, dari segi pelaksanaannya. Itu yang paling penting Mengapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung ke Indonesia? Banyak hal yang menjadi alasan mengapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung dengan Indonesia. Karena dari segi ekonomi, Betul. Sabah dan Sarawak lebih baik ekonominya bersama Malaysia dibanding bersama Indonesia. Dari segi budaya, Sabah dan Sarawak merasa lebih dekat dengan budaya Melayu Malaysia dibanding Indonesia yang didominasi Jawa. Dari segi pemerintahan, Sarawak dan Sabah memiliki kedaulatan sendiri sebagai negara bagian Malaysia. Antara lain punya bendera, lagu kebangsaan, hingga otonomi, termasuk bidang imigrasi. Tentu tidak akan klop dengan sistem negara kesatuan Indonesia. Dari segi politik, Sarawak dan Sabah memiliki partai politik lokal yang sangat kuat, melebihi partai politik nasional Malaysia. Partai lokal mereka bisa ikut pemilu nasional dan bisa memenangkan kursi parlemen nasional tanpa harus bergabung dengan partai nasional. Mereka tentu tidak akan terima mengikuti sistem politik Indonesia yang partai lokalnya hanya boleh mengikuti pemilu DPRD dan pilkada saja. Sarawak dan Sabah tidak ingin bergabung dengan Indonesia maupun Filipina, walaupun ada tuntutan wilayah. Kalaupun benar Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia, mungkin kami akan memilih untuk merdeka dan mendirikan kerajaan kami sendiri, bukan bergabung dengan negara lain. Nah, geng, udah dengar sendiri kan? Udah lihat sendiri kan? Kayak gitu ya, geng. Kalau ada kota, kalau ada line kayak gitu, tonton sampai akhir video orang. Jangan setengah-setengah ataupun depannya aja kayak itu. Dan juga jangan lihat juga dari isi thumbnail dan judulnya juga kayak gitu ya, geng ya. Nah, lihat sendiri kan apa kata orang Sabah dan juga orang Sarawak menyatakan hal seperti itu. Gak ada isu yang seperti itu untuk membangkitkan Sabah dan Sarawak ingin keluar dari negara Malaysia terus bergabung dengan Indonesia. Itu hoax ya, geng ya. Wah, apalagi netizen aslinya netizen pada Konoha ini gampang sekali termakan berita hoax ataupun narasi-narasi yang tidak suka dengan negara Malaysia seperti ini dan seperti itu. Namun garis bawahi sebagian saja ya, geng ya. Ya, kalau SDM-nya rendah, kata dalam tempurung itu mungkinlah percaya dengan berita-berita hoax kayak gitu ya, geng ya. Namun kalau kalian pintar, kalian pandai, kalau kalian waras, kalian gak akan percaya tentang berita-berita yang macam tadi ya, geng ya. Yang pertama awal ikinya reaction itu ya. Lihat, orang Sabah dan Sarawak sendiri mengatakan hal seperti itu. Terus netizen yang berkomentar seperti itu malu nggak? Ya pastinya malu. Kalau ikinya koyak 1000 koyak, geng, tentang hal itu, geng. Malu 1000 malu kalau ikinya seperti itu ya, geng ya.
kalau melakukan hal seperti tadi berkomentar seakan bla 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 terus dibalas sendiri oleh orang Sabah dan Sarawak, geng. Waduh, di mana mau taruh di muka Iki kayak gitu kalau Ikinya jadi dia lah, geng ya. Kak Ikinya langsung delete, langsung nggak main TikTok lagi lah. Sudah malu, sudah koyak ya kan. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa benda boleh cerita ataupun boleh kritik, boleh komentar di dalam komentar. Silahkan. Dan beribu-ribu terima kasih banyak buat penonton setia Ikinya. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.